efisiensi anggaran kita tetap menjalankan. Saintek itu terkena dampak efisiensi anggaran sebesar 4. Hai Kastraders, welcome to Podcastrat. Kembali lagi bersama aku Indira, dan di sini aku tidak sendiri, aku bersama rekan aku. Aku Angel yang akan menemani teman-teman Kastraders di beberapa menit ke depan di Podcastrat ini. Nah teman-teman kan udah tahu ya bahwasannya Podcastrat itu selalu muncul ketika ada isu yang sedang hot nih di masyarakat gitu ya. Jadi tentu di sini sesuai dengan arti dari Podcastrat itu sendiri, yaitu podcast Kastrat, dan Kastrat itu adalah kajian dan juga aksi strategis, di mana di sini kita akan membahas seputar isu-isu yang berada di masyarakat tentunya. Bener banget, jadi bisa seleksi bukan kita sebagai mahasiswa, kita harus aware nih dengan huru-hara yang terjadi di masyarakat. Tapi tenang aja, di sini kita ngobrolinnya dengan enjoy dan juga santai tentunya. Benar. Dan sebelumnya udah kita bahas apa ya yang jelas sebelumnya? Lupa ya, ini kita itu meletak pilkada dan narasumber itu merupakan mahasiswa atas kedokteran Unikta yang paham betul nih terkait politik. Berarti pas banget nggak sih? Waktu itu kita udah bahas pilkada, terus pilkada juga udah terjadi kan ya, udah kepilih nih pemimpinnya, pemimpin daerah ataupun petinggi negara juga udah terpilih gitu. Jadi sekarang tugas kita Bahas kebijakan aja dong. bener, jadi nggak afdol kita nggak bahas terkait kebijakan yang dikeluarkan gitu ya. Apalagi sekarang itu bahkan belum 1 tahun ya genap kepengurusannya, jadi tentu masih banyak proses-proses evaluasi, adaptasi dan sebagainya yang menimbulkan perbincangan gitu di masyarakat. Betul banget, biasanya kebijakan baru itu memerlukan waktu yang lebih untuk diterima di masyarakat, sehingga akan menimbulkan sedikit huru-hara. Bener-bener, apalagi jangan-jangan Kastratus nih ikut war ya kemarin ya di X ataupun ikut demo kali ya, turun ke jalan. Waduh, parah banget sih. Betul, aku yakin banget pasti banyak juga yang ikut serta. Namun terlepas dari itu, kita merupakan negara demokrasi yang dimana semua rakyat itu berhak untuk berpendapat. Namun harus tetap sopan, beradab, dan juga tahu nih apa sebenarnya esensi yang diwarkan gitu. Nah, itu sih yang paling penting sebenarnya. Walaupun kita itu negara demokrasi gitu ya, kita bebas berpendapat, tapi kita juga tahu nih apa yang kita pendapatkan. Nah, pas banget bagi teman-teman Kastraders yang memang masih bingung terkait apa sih yang kok teman-temanku pada demo sih, kenapa sih hashtag di X itu benar-benar parah banget gitu ya tentang pemerintahan dan sebagainya. Ini adalah tontonan yang tepat karena pada podcast kali ini kita akan membahas tentang efisiensi anggaran pendidikan dan juga dampaknya bagi perguruan tinggi. Bener, topiknya tuh udah hot banget. Ditambah lagi narasumber kita merupakan Wakil Rektor 2 Universitas Pendidikan Bhinneka yang bergerak di bidang perencanaan, keuangan, dan juga umum. Nah, tentu karena narasumbernya juga udah tepat, di mana isu ini juga berdampak pada bidang yang sedang beliau tekuni begitu ya. Langsung saja, mari kita panggil narasumber kita yang luar biasa kali ini, Profesor Dr. Iwayan Artanayasa, SPD, MPD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bang Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebaikan rahayu, dan salam harmoni. Salam harmoni. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik. Baik nih, terima kasih banyak ya Prof sebelumnya sudah bersedia hadir di tengah kesibukan nih Kim jadi Wakil Rektor 2 gitu ya. Dan sepertinya udah takdir ya Prof untuk datang ke sini karena memang topiknya sangat-sangat match gitu dengan bidang yang sedang Prof tekuni gitu. Sebelumnya untuk dari Prof ini udah kenal baik dah ya dengan isu ini gitu ya Prof. Bagaimana, mungkin apakah semakin sibuk dengan adanya isu ini gitu? Ya, intinya kita kan tetap menjalankan tupoksi tugas kami perguruan tinggi, terutama di bidang perencanaan, keuangan, dan umum. Artinya kita tetap menjalankan perintah dari atasan untuk bagaimana kita tetap menjalankan ronda daripada dunia pendidikan. Oke. Mungkin abis ini kami selaku host di sini akan memberikan sedikit pertanyaan gitu yang lebih dalam untuk membahas bagaimana dari sisi perguruan tinggi ataupun Undiksa itu sendiri menyikapi dari isu ini gitu ya Prof. Apakah Prof sudah siap untuk membahasnya? Oke. Mungkin dari Angel. Baik Prof, berdasarkan data yang sudah kami riset sebelumnya bahwa dikatakan Kemendiksaintek itu terkena dampak efisiensi anggaran sebesar 14,3 triliun. Yang awalnya itu adalah 56,6 triliun. Lalu juga terdapat efisiensi kunjungan dosen baik PNS maupun non-PNS, dan juga terdapat bantuan operasional untuk PTN PPS, bahkan hingga proyek sekolah dan yang menjadi program Prabowo Subianto itu dikurangkan efisiensi anggaran. Nih, karena semakin banyak yang dikurangkan kan berarti yang udah penting banget nih kayak Prof. Maksudnya kita aja ngelihat kayak banyak banget ternyata yang udah dipangkas gitu anggarannya. Mungkin di sini yang pertama saya akan nanya lebih dahulu terkait bagaimana dari POV dari pandangan Prof sendiri, sebenarnya tujuannya efisiensi ini apa sih? Karena banyak yang bilang bahwa dialihkan ke program lain lah, untuk mendidik, untuk mengatur keuangan lebih baik lah dan sebagainya. Tapi menurut Prof mungkin tujuannya itu apa ya Prof? Ya, terima kasih ya.
Yang pertama kan ada dasar hukum, dasar kebijakan mengapa harus ada efisiensi. Nah, kami di Perguruan Tinggi kan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN maupun daerah. Tentunya regulasinya harus apalagi berdekat dengan surat edaran dari Kemenq tentang yang nomor S37 tentang efisiensi belanja juga, sehingga apapun yang kebijakan pusat pemerintah kita harus mengikuti di dalamnya. Tambah dengan surat edaran dari kita Kementerian Pendidikan dan Teknologi yang nomor 2025 juga menginstruksikan tentang efisiensi. Nah, semua ini tentunya kita harus lakukan dengan sebaik mungkin, karena ini kan kebijakan pemerintahan tertinggi ya, kita harus ikuti dengan sebaik mungkin. Yang penting di Perguruan Tinggi kita di Indonesia tentunya memang ada dampaknya, namun kita masih ready dalam. Iya. Berarti, tapi kalau misalnya dari menurut Prof sendiri, apakah efisiensi ini justru semakin istilahnya melatih dari perguruan tinggi itu sendiri untuk semakin pintar gitu ya, jadinya membagi keanggaran itu sendiri, atau bagaimana mungkin? Ya, tentunya kan ada dari instruksi Presiden kan ada 16 poin yang harus diefisiensi, termasuk sekarang sudah zamannya digital, ATK itu hampir 90% kita di efisiensi APD. Kalau kita punya dana 100 juta misalnya, ya kita hanya bisa menggunakan 10 juta, nah 90% itu harus diefisiensi. Itu juga hal yang kegiatan seremonial misalnya itu hampir 56% itu harus diefisiensikan. 16 poin inilah yang menjadi hal yang penting, krusial yang harus kita lakukan. Tentunya dengan efisiensi ini memang banyak hal yang harus kita harus kita benar-benar inovatif, kreatif, yang harus kita lakukan. Mengurangi kegiatan, misalnya kalau kegiatan seminar misalnya punya ada 6, mungkin kita jadikan 1, sehingga dampak daripada kegiatan tersebut masih kita rasakan juga kegiatan melalui satu seminar. Tapi khusus ke mahasiswaan rasanya layanan kemahasiswaan tidak akan ada efisiensi. Kebutuhan bagaimana mahasiswa untuk kuliah, belajar, dan sebagainya, kira itu tidak akan efisiensi, karena itu merupakan instruksi dari pimpinan kita Pak Rektor untuk bagaimana layanan pendidikan kita terutama kemahasiswaan tetap jalan. Ya, kita efisiensi adalah banyak, ada pemeliharaan yang 50% lebih, kita kira itu akan banyak hal yang memang kita kurang. Itulah yang bisa kita lakukan. Berarti perguruan tinggi harus aktif dalam mengelola dan ini. Ya, tentunya karena kita kan masih bukan pihak BL, kapal kita lebih banyak karena masyarakat ya kita benar-benar menghadapkan agar jalan penyambungan ini berjalan dengan sebaik mungkin. Karena lain kalau kita PTNBH misalnya mungkin banyak hal yang kita dapatkan, namun karena hanya kebijakan pemerintah tentunya kita harus tetap terkoneksi. Kalau tujuannya ya Prof, banyak masyarakat yang bertanya bahwa dampak dari efisiensi anggaran ini adalah salah satunya itu kenaikan IPT, berdampak terhadap beasiswa, ataupun lainnya. Namun nyatanya itu bagaimana sih proses dari efisiensi anggaran yang telah dilalui dan kendala apa saja yang dihadapi oleh perguruan tinggi, terutama oleh UNIKSA untuk mewujudkan kebijakan sih? Ya, kalau di UNIKSA kan terus ke mahasiswa nggak ada pemotongan sama sekali, 0% pemotongan. Apa yang kita anggarkan di NBP kita, di BLU kita tentunya khusus untuk kemahasiswaan itu nggak ada pemotongan malah. Hanya semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang potensi untuk bagaimana membawa nama kita Indonesia itu tidak ada pemotongan. Yang penting pilih-pilih sekarang kegiatannya. Sebenarnya kalau kegiatannya harus ikut luar yang tarafnya internasional ya, yang pilih. Ada poin tertentu untuk bagaimana kita mendapatkan prestasi yang maksimal. Di sana dampak memang dibuat kita kan hanya mungkin pemeliharaan, perjalanan dinas yang tentunya bapak-bapak di luar kita kurangnya tentunya. Misalnya sekarang kita bulan Maret kan, akhir Maret itu biasanya saya rapat udah berapa kali harus kegiatan di luar, sekarang hanya baru 2 kali. Ada di Januari, Februari, Maret, terus 2 kali lah saya keluar dinas.
Nah, penting untuk temannya Pak Rektor. Tapi itu yang adalah kegiatan untuk mahasiswa tak ada pengurangan sama sekali. Tetap ready. Ini mahasiswa tetap bisa melakukan aktivitas yang tentunya untuk bagaimana membawa nama baik bisa di kancah nasional bahkan bisa internasional. Jadi investasi utama itu untuk prestasi mahasiswa. Ya, prestasi mahasiswa dan juga program-program yang memang harus dijalankan oleh siswa itu nggak ada tampanan. Kita masih memposkan dana itu di mahasiswaan. Bisa lihat di alokasi penanggaran mahasiswa. Layanan oleh pendidikan tentunya baik di perkuliahan dan sebagainya, karena ini kan bagaimana kita tetap melakukan efisiensi dengan catatan hal yang memang ada efisiensi hal yang memang untuk kebutuhan layanan pendidikan, layanan kegiatan perkuliahan itu tidak ya masih bisa ready. Baik Prof, mungkin ini akan lanjut berhubungan gitu ya untuk pertanyaan selanjutnya juga. Jadi kan tadi kendalanya itu sudah diminimalisir dengan strategi bahwa dikurangi pengurangan dalam perjalanan dinas mungkin dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kualitas pendidikan itu sendiri, kualitas pendidikan itu kan butuh anggaran juga yang sangat banyak ya Prof ya, dari segi fasilitasnya mungkin, fasilitas pendidikannya, kemudian bagaimana kenyamanan mahasiswa itu belajar. Jikapun nanti misalnya mepet seperti itu, dananya sangat-sangat mepet dan harus misalnya perjalanan dinasnya itu sangat penting gitu, jadi harus dialokasikan ke sana. Apakah sekiranya ada posibilitas gitu kualitas pendidikannya akan terkena dampak juga mungkin di akhir gitu kalau efisiensinya terlalu parah gitu misalnya? Saya kira memang dari kementerian kita kan sampai tadi dipatok hampir 14 triliun itu ada rekomposisi, bukan baru di blok kan harus okom semua. Itu ada komposisi, artinya penarikan dana atau dialihkan lagi sehingga kita hampir sudah 12 triliunan sesi. Pertama di Hiti, si Iwan Tinggi itu kita kena 10,9 dari, sehingga itu kan universitasnya kan banyak kayak itu yang memang sisir lah, sehingga harapan kami ke depan hal-hal yang memang direalokasi dan direlaksasi, rekomposisi dan relaksasi itu sudah jalan sebenarnya sekarang. Artinya efisiensi yang sedulunya anggaplah waktu kemarin kita pada awalnya hampir BOPTN hampir 50%, itu di komposisi itu sekarang sudah hampir BOPTN itu hampir kena 20%. Dan memang di awal itu sangat besar, sudah kurang sampai nanti mungkin pertengahan tahun akan sekitar 20% di SSC. Setelah itu program SDSN memang kita punya planning di 2025 kan membuat lab layanan portfolio yang ada di sebelah itu. Kita dapat dana 9,9 M, sehingga itu hampir 60% di SSC. Di waktu 40% sisakan dana hampir 40 M. Sehingga itu yang ada dampaknya memang akan ada regulasi bagaimana menyelesaikan bangunan. Dengan dulu kita kan bukunya ke 44, setelah di dekomposisi kita kena ke 30%. Itu nanti kemungkinan besar di akhir pertengahan itu bisa 10%. Itu masih naik turun lah, tapi jangan khawatir lah. Di pendidikan saya kira rektor-rektor seluruh Indonesia udah ketemu Pak Presiden kemarin tanggal 13 Maret, kan arahan sebagainya, saya termasuk di dalamnya, dan memang bagaimana kita memanfaatkan dana yang PPTPPSN untuk bagaimana menjalankan arah kebijakan. Karena kita ada Presiden maka jadinya kalau dari bisa kasihnya kan jalan ready lah. Tadi kan nggak tahu status naik yang sakit pendapatannya sedikit, selalu itu kan memang akan berdampak.
atau kata kami ya perguruan tinggi ada hal yang harus kita lakukan ya, harus kita lakukan. Artinya mari kita manfaatkan dana yang efektif ini untuk bagaimana kita menjalankan pendidikan ini semaksimal, karena dengan sedikit kita bisa jadi, dengan banyak itu kan bisa. Artinya hal yang mau kita efisiensi tidak seperti di awal tahun kemarin, kita kena banyak, hampir 50% lebih perjalanan kita harus di efisiensi ya. Pak Rektor, WR dan kan hampir 2 minggu lah kalau mobil dinas lagi di bawah, kan banyak sisinya. Karena tidak ada rekomposisi lagi dan relaksasi lagi ya, kita lagi menggunakan. Jadi tetap menggunakan potensi ini dengan selektif mungkinnya, dengan ini lah, artinya dengan bijak gunakan di semua bidang lah, baik itu pemeliharaan perkantoran, personal juga, dan kita penelitian juga dosen-dosen dulunya hampir seluruh dosen dapat penelitiannya. Kemarin malah penuh deh, esensi hampir 50%. Artinya dananya lah. Kemarin kita di perencanaan kita alokasikan dana kurang lebih 12 miliar untuk penelitian dan masyarakat, karena harus esensi 50% ya. Kita sisakan 6 miliar penelitian dan janda. Jadi nanti ada regulasinya bagaimana setiap dosen dapat penelitian dan penelitian. Kan itu harus syaratnya mendapatkan penjarahan. Berarti sebelumnya saya izin bertanya lebih dalam lagi ya Prof terkait regulasinya. Mungkin banyak juga kastraders yang belum paham gitu. Untuk regulasi itu sendiri terakhir setelah kami research itu memang dari kementeriannya sendiri itu memblokkan gitu Prof, kayak diblokkan misalnya dari bantuan operasional sekian persen, dari beberapa hal misalnya sekian persen dan sebagainya. Tapi apakah itu lagi dikembalikan ke universitasnya masing-masing untuk kayak mengelolanya lagi gitu, berarti apa? Ya itu kan hanya di pulau-pulau, kita kan di pulau-pulau sakar-sakar yang dia tidak BPH itu Pak anggaran APN-nya dipasnya langsung masuk ke yang kita kan memang hanya tinggal di blok saja dan masih ada revisi Cina tidak memang langsung itu ya. Artinya ada hal yang harus nanti kita di reposisi atau direlaksasi lagi. Nah, ini ada edisinya di perspektif. Kemarin kan hampir besar itu, hampir 50% misalnya ini kurangi lah karena kita bisa multik. Nah, saya kira jangan khawatir lah, kita dapat efisiensi ini di perguruan tinggi itu sama di desa. Sebabnya masih ada hal-hal yang harus kita kembangkan lagi, harus kita sisir lagi bagaimana dampaknya ini dengan berdapat kita tetap harus syarati. Karena kan kebijakan pusat ya kan Terus tidak apa-apa gitu ya Prof ya. Nah, saya yakin dengan rapat sidang kemarin kita bisa mengadil hal yang pokoknya mana harus kita mungkin tunda dulu atau kurangi dulu, karena kita kan sudah memprogram di 2024 dan mungkin kita harus hilangkan semua sekali teman dikurangi lah sampai awal tadi. Misalnya kegiatan di fakultas, misalnya kan biasanya di fakultas ada kegiatan seremonial kayak seminar, itu kan biasanya tiap jurusan satu seminar itu kan, tapi mungkin fakultas ya satu kak itu tadi pada. Sekarang coba kan bahasnya langkah strategis nih Pak. Efisiensi ini kan terdampak secara signifikan terhadap bantuan operasional dan belanja modal, terutama di Fakultas Kedokteran yang membutuhkan alokasi belanja yang cukup besar untuk menunjang proses pembelajaran seperti pembelian mayetin, handphone, dan dia lainnya. Nah, Profesor sebagai Wakil Rektor 2 yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, bagaimana sih upaya Profesor untuk menyikapi hal ini? Ya, kalau di FK selama ini kan usulan semenjak Pak Rektor dan juga dunia kira dua, FK itu menjadi anak-anak apa? Nah, yang paling disayang lah. Apa-apa dikasih, apa-apa dikasih. Nah, fakultas lain iri sebenarnya. Aduh, terima kasih. Ya, kebutuhan Sapras yang di FK itu semua di kemarin kita dapat PPN hampir 60 miliar dan 5 miliar.
hampir 22 M itu ada di Fakultas Kedokteran. Itu artinya apa? Bahwa Fakultas Kedokteran menjadi anak emas di sini di Tabah, di Uniksala. Nah, saya kira bilang bisa yang masih muda membutuhkan alat-alat sudah terpenuhi dalam artian tidak maksimal lah, optimal, artinya kebutuhan yang optimal kuatnya ya sesuai lah, sehingga dari segi platform, dari segi alat-alat yang ada dan memadai. Nah, sehingga saya harapkan dan dengan hasil yang kemarin kan Eka itu menghasilkan calon-calon dokter yang memang benar-benar keharapkan dan mengalahkan nasional kan. Di DSK saya yakin teman-teman praktekan WD semua dan juga Polri tidak paham lah dengan latar belakang sebetulnya di mana, siapa yang mendirikan, siapa yang berjiwa. Saya kira mari kita sama-sama DSK itu bersinergi untuk bagaimana mengembangkan diri masing-masing. Kira kebutuhan peralatan, kebutuhan platform, dan juga kebutuhan internet bisa dipakai ke ujian-ujian tertentu sangat-sangat terpenuhi lah, saya kira. Bisa bandingkan dengan jas lain ya, mungkin internetnya bisa ngadap pada saat ujian, praktek bisa nyewa dan sebagainya kan. Dan kami juga selalu setiap kegiatan yang dikeluarkan oleh FK, anak-anak FK, kita juga memberikan subsidi juga kan, yang intinya pendapatan kita menjadi direktorat tidak di FK kan, dan itu memang dilakukan. Saya dapat lalu mendampingi ini di Surabaya nih, koas, rumah sakit itu kan di fakultas di universitas tidak kita membayarkan. Saya kira kita menjadi fakultas yang selalu disayangi oleh dan alat-alat bebas paling lengkap, saya kira bahkan paling bagus ya bandingkan fakultas yang lain. Dan mari kita sama-sama jagai rumah ini sudah dibangun, rumah ini sudah didirikan, mari kita jaga rumah ini dengan sebaik mungkin. Semua, tidak hanya mahasiswa, tidak hanya dosen, semua yang ada di fakultasnya harus membangun FK ini. Kenapa? Karena FK ini kan berdiri di tengah-tengah universitas yang berbaunya pendidikan. Banyak tamatan FK ke depannya di Uniksala. Harapan saya memang mencerminkan dokter yang berpendidikan. Artinya kalau ada orang sakit ya mestinya sakit dengan tulus ikhlas, dengan hati harus menolong, dengan hati harus membantu dia sembuhkan. Karena kan jiwa pendidikan begitu. Tambah pendidikan, tidak saya kan harapan saya tamatan kedokteran saya memang bisa kementerian dokter yang memang berpendidikan itu. Nah, karena itulah jadi rahimnya guruan yang disahkan dicekat guru. Suruhnya benar sih. Jadi dokter, jadi guru juga. Berarti komplit sebenarnya. Tidak hanya jadi dokter, mendidik dokter saja. Karena saya yakin teman-teman dokter yang dididik teman-teman mahasiswa ini adalah karena lahir dari dunia. Jadi adalah dokter yang tahu. Kalau dia bukan pasien ya udah. Artinya kayak puas apabila pasien itu sembuh kan itu. Kalau tidak sembuh pasiennya saya puas. Bagaimana cara mengayomi pasien biar dapat dulu. Nah itu kan diadakan di dunia pendidikan. Oke, meskipun terjadinya efisiensi anggaran, tapi tetap alokasi dana untuk FK itu dioptimalkan. Ya, karena ada inilah. Karena memang sih di setiap fakultas ada pengurang, tapi mari kita sama-sama harus bijak menggunakan anggaran
masa-masa karena bagaimanapun kita akan harapan kita kan tidak akan lama lah kan, karena setiap saat itu ini kan baru kemarin bulan Februari kayak Maret ada sis. Jadi nanti bikin di April setelah puasa, setelah Lebaran, dan ada lagi relaksasi. Hanya ada pengembalian dana yang memang sebelumnya tapi ke nol bilang hanya kembali dari semula karena pendapatan kita anggaplah menarik kan dari perencanaan dari 25 kan 121 miliar, tapi di potensi 44%, sisanya nanti akan lagi tidak 5 kemarin kita sisinya sekarang harapan kita di 10% sebentar ya kan hidup kan. Oh, nggak kerasa ya waktunya. Udah membahas banyak hal dari tadi dengan Prof, dari bagaimana efisiensinya, terus juga kendala yang dialami, kemudian gimana bahkan strategi dari Unbiksa itu sendiri yang dari kata Profnya juga jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir sama efisiensi dana ini karena kualitas dari pendidikan itu pasti bakal tetap terjamin nih, Kastraters. Dengan banyak itulah hasil diskusi mengenai kebijakan efisiensi pendidikan oleh Profesor Wayan Atanayake, dan semoga nih Kastraters dapat memahami kebijakan ini lebih baik dan dapat menyikapi kebijakan ini dengan kritis. Mungkin terakhir kali ya Prof, izin dari Prof sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa atau masyarakat terkait isu ini supaya dapat menangani atau menyikapi isu ini secara bijak gitu, nggak keluar-keluar gitu. Ya, terima kasih. Saya kira mahasiswa kan memang ada yang rame nih kenapa saya sangat menganggap pada nasionalisme mereka bisa melakukan seperti ini, itu bagaimana kita memberikan pemahaman tentang bagaimana efisiensi ini. Memang kalau kita tunggu ke jalan nanti akan banyak hal yang bisa terjadi, bisa ditepisi dan sebagainya. Tapi kalau kita diskusikan seperti ini kan ya, yakin dengan hasil baik di bisa lah, baik itu ada di EK, di bisa dan sebagainya, bisa memahami bahwa kebutuhan daripada akademik keturunan mahasiswa tidak akan terhambat. Walaupun banyak hal yang harus kita lakukan sendiri, namun kita yakin ke depannya bisa itu akan bisa ya kita mari kita bijak dalam cermati efisiensi karena ini adalah kebijakan pusat. Kita harus sedikit bisa kita juga ikut bagaimana planning, merencanakan, eksekusi agar roda anggaran stuck jalan. Kira semua itu bisa kita atasi dengan kebersamaan kita. Karena dapat kebersamaan tanpa harmoni yang kita lakukan kita akan dapat. Dengan harmoni gitu saja diucapkan saja, namun hari ini dengan kasihat. Saya yakin Pak Rektor, saya, yang lain akan berusaha untuk bagaimana menjadikan Indonesia yang lebih baik, yang sudah baik. Karena tantangan di depan kita saya kayaknya buat dasar di kena bagaimana pendidikan yang lebih besar. Keren banget ya. Terima kasih banyak ya sekali lagi Prof sudah bersedia untuk hadir nih di salah-salah kesibukannya. Kemudian terima kasih juga udah membagi ilmunya sangat banyak. Jadi kami pun jadi paham gitu gimana mekanisme regulasi, dan ternyata Undiksa pun sudah bertahan gitu ya, mencoba bertahan di tengah efisiensi ini, dan senang juga bisa ngobrol sama Prof lagi. Semoga di akhir kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi dengan Prof. Terima kasih ya, Gus. Terima kasih Prof. Om Salam. Salam harmoni. Salam harmoni. Oke Kastraders, itulah hasil diskusi mengenai kebijakan efisiensi anggaran oleh Profesor Iwanyu Artanayake, dan semoga juga Kastraders dapat memahami lebih baik kebijakan ini dan dapat menyikapi kebijakan ini dengan baik. Dan jangan lupa juga bahwa tadi Prof juga udah bilang kan bahwa efisiensi itu sebenarnya investasi di masa depan. Jadi jangan khawatir terhadap kualitas pendidikan saat ini, tapi sikap kritis itu tetap perlu karena ini bukan hanya untuk kita, tapi juga oleh kita dan generasi mendatang. Dan untuk kalian yang mau nonton tuh video ini, itu bisa nonton di YouTube BEP FK Undiksa. Kemudian untuk panelnya jangan lupa juga bisa like dan komen ada di Instagram BEP FK Undiksa, Kastrat FK Undiksa, dan juga di TikTok BEP FK Undiksa.
Aku Indira, aku Angel. This is Podcast Say it louder. Bye, extraders.